Ya, ketemu lagi kita di Ngaji Sejarah. Kali ini saya mau bahas tentang peristiwa 1965 secara lebih luas. Bahasan yang ngeri-ngeri sedap ya. Karena kalau kita menyalahkan PKI, kita dianggap korban dari narasi Orde Baru. Kalau kita tidak menyalahkan PKI, kita dianggap dari dari neokomunisme, keturunan PKI atau apalah itu. Itulah yang terjadi di masyarakat kan begitu. Tapi saya tegaskan saya nggak punya tendensi apa-apa di sini ya. Dan di video ini saya cuma akan menyampaikan pendapat tentang peristiwa 1965 secara lebih luas. Artinya nggak cuma peristiwa G30S saja, tetapi juga peristiwa sesudah itu, yaitu eksekusi terhadap orang-orang PKI yang jumlahnya sangat banyak. Berapa? Nggak ada data yang pasti. Mulai dari angka 78.000 sampai angka 3 juta orang, tapi ya intinya banyak lah korban dari peristiwa itu ya. Kemudian begini, saya sampai saat ini punya pendirian bahwa, dan juga pandangan ya, bahwa suatu peristiwa politik itu tidak ada satu faktor yang determinan dalam peristiwa politik. Ketika ada suatu peristiwa politik, terutama peristiwa politik yang besar, kalau ada yang bertanya siapa dalang dari peristiwa itu, pasti nggak ketemu. Karena peristiwa politik itu selalu terjadi akibat dari akumulasi dari berbagai macam faktor dan berbagai macam pihak. Maka saya akan mencoba menjelaskan ya penyebab terjadinya peristiwa 1965 yang menurut saya itu mengerucut pada dua faktor. Pertama, manuver politik dari elit PKI periode 1955 sampai 1965 dan juga kelakuan orang-orang PKI di tingkat bawah. Apa saja manuver PKI ini? Satu, mereka mendekat kepada Bung Karno di tingkat elit ya, pepet terus lah pokoknya, supaya PKI bisa menghadapi lawan-lawan politiknya. Jadi setelah pemilu 1955 di mana PKI menjadi salah satu pemenang, posisi 4 tepatnya, setelah PNI, Masyumi, NU, dan baru PKI. Sejak saat itulah PKI semakin menempel kepada Bung Karno. Ibaratnya apapun yang dilakukan Bung Karno didukung, dan usaha PKI untuk mepet kepada kekuasaan ini disambut baik oleh Bung Karno. Karena Bung Karno membutuhkan masa PKI untuk mengimbangi kekuatan Angkatan Darat yang bisa saja sewaktu-waktu itu mengambil alih kekuasaan. Nah, dari sinilah tokoh-tokoh PKI ini merasa di atas angin ya, karena mereka merasa dekat dengan Bung Karno. Lawan-lawan politik hajar, dihajar habis-habisan sama PKI. Seperti kasusnya Masyumi kan, yang kemudian orang-orang Masyumi banyak yang lari ke Sumatera karena tekanan yang begitu berat dari PKI itu, yang kemudian banyak bergabung dengan PRRI. Dihajar itu dalam artian ya mungkin kalau bahasa sekarang dibully lah, dibilang mereka tidak revolusioner lah, kemudian komunistofobi lah, macam-macam lah bulian mereka ini. Kemudian dua, usul pembentukan Angkatan Kelima ketika konfrontasi dengan Malaysia. Angkatan Kelima ini adalah pasukan buruh dan tani yang dipersenjatai, yang usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Angkatan Darat karena ya dianggap PKI ini usulan ini adalah akal-akalannya PKI aja untuk mengimbangi kekuatan Angkatan Darat. Nah dari sini hubungan PKI dengan Angkatan Darat yang awalnya sudah panas tambah panas lagi gitu kan. PKI dan Angkatan Darat ini kan memang nggak pernah akur dari dulu, selalu bertarung gitu. Kemudian di tingkat bawah, masa PKI ini juga semakin bertindak kurang ajar, terutama kepada umat beragama yang taat, khususnya Islam. Catatan-catatan sejarah menunjukkan seperti itu ya. Perundungan itu atau bullying itu dilakukan dengan berbagai macam cara, ya, cacian, makian, umpatan. Aksi sepihak juga dilakukan atas nama land reform atau reformasi agraria. Maka gesekan karena kelakuan orang PKI ini terjadi cukup keras di tingkat bawah. Dan ini terjadi juga nggak cuma 1-2 tahun sebelum peristiwa G30S, tapi sudah sejak lama. Ya setidaknya itu sejak 1955 lah.
Belum lagi dendam umat Islam, ya, dendam umat Islam akibat dari peristiwa Madiun 1948 itu belum sepenuhnya terobati. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang PKI ini tanda kutip seperti dibiarkan oleh negara. Ini yang memicu amarah dari umat Islam. Tapi umat Islam juga bisa apa? Gak bisa apa-apa, karena PKI adalah partai yang sedang di atas angin dan sangat dekat dengan Bung Karno gitu. Di media pun juga seperti itu ya, seperti kasusnya Buya Hamka yang dibully oleh Pramudia Anantatur dari Lekra yang dibilang karya sastra Hamka ini adalah hasil plagiasi dari karya sastra lain. Waktu itu yang dituduhkan oleh Pram itu kan novel dari Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Meskipun akhirnya mereka berdua berdamai ya di masa tuanya. Ya begitulah kelakuan dari orang-orang PKI yang nantinya setelah peristiwa G30S ketika PKI dituduh dalang dari peristiwa itu, dendam umat Islam ini dilampiaskan dengan memburu orang-orang PKI atau yang dianggap PKI, yang menurut beberapa catatan total orang PKI yang tewas atau yang diduga PKI itu ada pada kisaran minimal 78.000 sampai 3 juta jiwa. Tapi kalau 3 juta sih kayaknya enggak lah ya. Kalau dugaan kasar saya ya maksimal 300.000 lah. Cuma berapapun itu intinya tetap banyak dan sangat sangat mencekam peristiwa ketika itu. Tadi faktor pertama secara umum. Kemudian sekarang faktor kedua. Faktor kedua adalah manuver politik dari Bung Karno. Apa saja manuvernya? Satu, semakin mesranya Bung Karno dengan negara-negara Blok Timur. Atas alasan negara-negara itulah yang dapat diandalkan untuk melawan neokolonialisme dari Blok Barat. Ya silakan googling sendirilah bagaimana dekatnya Bung Karno dengan Nikita Khrushchev dari Uni Soviet, dari Kim, dan kemudian Kim Il Sung dari Korea Utara, Che Guevara, Fidel Castro dari Kuba, Chou Enlai dari Cina dan lain-lain. Yang ujungnya Bung Karno ini kemudian memutuskan keluar dari PBB, dari United Nations awal tahun 1965. Bagi Blok Barat, sikap dan manuver politik Bung Karno ini cukup mengkhawatirkan ya, karena asumsi Indonesia ini akan dibawa menjadi negara komunis itu semakin menguat, padahal Indonesia adalah pasar strategis bagi mereka. Nah di dalam negeri pun juga sama, banyak yang mengkritik manuver dari Bung Karno ini, termasuk Bung Hatta juga ikut mengkritik karena ini akan membahayakan masa depan Indonesia. Kemudian manuver Bung Karno yang kedua itu adalah menarik tentara itu masuk ke dalam arena politik. Banyak yang bilang bahwa dui fungsi ABRI itu digagas oleh Pak Nasution. Cuma keputusan akhirnya kan tetap ada pada Bung Karno sebagai presiden dan panglima tertinggi kan. Apakah membawa tentara itu masuk ke politik atau tidak? Nah tahun 1952 Bung Karno itu mengkritik tentara yang ikut-ikutan ke politik yang berujung pada pemecatan Pak Nasution. Tapi memasuki era demokrasi terpimpin, Bung Karno malah menarik tentara masuk ke arena politik untuk memperkuat posisinya sebagai presiden. Akibatnya tentara semakin kuat di politik, Bung Karno jadi khawatir sendiri kalau suatu saat tentara akan mengambil alih kekuasaan. Nah, maka dari itu Bung Karno mengantisipasi dengan merangkul PKI yang jadi faktor ketiga dari manuver Bung Karno di video ini. Faktor ketiga itu menarik PKI itu tadi, semakin mesranya Bung Karno dengan PKI karena Bung Karno membutuhkan massa untuk mengimbangi kekuatan dari Angkatan Darat. Konsep Nasakom bahkan kemudian dikenalkan oleh Bung Karno. Wah, tambah merasa di atas angin kan orang-orang PKI ini. Kedekatan PKI dengan Bung Karno ini ya mengkhawatirkan rakyat Indonesia non komunis, khususnya umat Islam. Karena ya rekam jejak gerakan komunis baik di dalam maupun di luar negeri ini kan cukup berdarah. Terutama terhadap umat-umat beragama. Gitu ya. Kemudian kalau menurut saya ya, dua faktor utama yaitu manuver politik dari PKI dan juga manuver politik dari Bung Karno itu menjadi penyebab dari pecahnya peristiwa 1965. Mungkin ada yang bertanya, kok tentara nggak masuk? Menurut saya apa yang salah dari tentara pada periode sebelum pecahnya G30S? Masuk politik? Kan yang memasukkan ya Bung Karno. Selama periode demokrasi terpimpin,
saya lihat tentara secara umum ya taat pada Bung Karno, nggak ada indikasi adanya insubordinasi terhadap panglima tertinggi gitu. Dan perdebatan soal tentara ini kan muncul setelah peristiwa G30S yang dikomando oleh Pak Harto yang melakukan eksekusi terhadap anggota-anggota PKI tanpa pengadilan, yang kemudian membubarkan PKI atas dasar super semar dan seterusnya dan seterusnya. Cuma itu tema yang lain lah. Tapi sebelum pecah peristiwa G30S, saya kira tentara masih on track ya. Dan dari kedua faktor itu tadi, kalau diperas lagi, menurut saya mengerucutnya itu justru pada faktor nomor 2, yaitu manuver politik dari Bung Karno. Ya artinya kalau menurut saya yang bertanggung jawab, sekali lagi ya, bertanggung jawab bukan dalang, yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa 1965, baik itu yang G30S maupun peristiwa sesudahnya, itu ya Bung Karno. Kenapa? Karena Bung Karno lah yang menarik PKI masuk ke lingkaran dalam kekuasaan. Bung Karno juga yang menarik tentara masuk arena politik. Bung Karno juga yang menyebabkan negara blok barat memusuhi Indonesia. Bung Karno juga yang bertanggung jawab atas krisis sosial ekonomi pada masa demokrasi terpimpin karena posisi Bung Karno sebagai presiden ketika itu. Bahkan tahun 1963 sampai 1965 di Indonesia itu kan terjadi hyperinflasi sampai 600%. Itu kan karena kebijakan perekonomian yang ya tanda kutip ugal-ugalan dari Bung Karno pada waktu itu. Maka ya nggak heran kalau sidang istimewa MPRS tahun 1966 tujuan utamanya adalah meminta pertanggungjawaban Bung Karno atas konflik vertikal dan juga horizontal selama periode 65 sampai 66 ini. Dan video ini bukan untuk menjelek-jelekan Bung Karno ya, karena bagaimanapun juga jasa Bung Karno ini luar biasa besar bagi Indonesia. Tetapi kita juga harus melihat fakta sejarah bahwa Bung Karno adalah ya manusia biasa yang tidak lepas dari berbagai macam kekurangan. Oke, saya cukupkan video kali ini dan terima kasih bagi yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.